Sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 19 Februari 2021. Salam pertobatan. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Selalu mengenakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Sahabat Yesus yang terkasih, memasuki masa Prapaskah, banyak yang bertanya tentang puasa. Mengapa puasa dan pantang orang Katolik itu ringan? Ada dua jawaban yang sering saya katakan pada mereka. Pertama, puasa yang ringan saja tidak bisa kita laksanakan dengan baik, apalagi puasa yang berat. Kedua, puasa bukan soal ringan dan berat, tapi apa makna puasa sesungguhnya. Tidak ada artinya orang berpuasa kalau hanya menjalani puasa karena aturan, kewajiban, atau karena terpaksa. Kalau demikian kita tidak jauh berbeda dengan kaum Farisi dan para ahli Taurat. Mereka berpuasa supaya dikagumi dan dilihat orang. Itu bukan cara kita berpuasa yang baik. Sahabat Yesus yang terkasih, menurut kitab Yesaya dalam bacaan pertama hari ini, berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kut, membagi-bagikan roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Artinya, puasa tidak hanya berkaitan dengan diri, tapi juga berdampak pada sesama yang lain. Puasa hendaknya membantu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Puasa bukan untuk dipamerkan, ditunjukkan pada orang lain. Puasa mengajarkan kita untuk semakin tekun membawa keintiman dengan Tuhan. Caranya dengan meluangkan waktu kita selama masa Prapaskah ini untuk tekun dalam doa, tekun dalam ekaristi, tekun dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita tahu dan menjadi sebuah keprihatinan banyak orang. COVID ini semakin membenarkan orang yang malas berdoa, malas ke gereja, malas membuka kitab suci untuk semakin malas dan bahkan melupakan Tuhan. Padahal seharusnya dalam situasi yang seperti ini hanya satu jalan yang paling indah, yakni datang kepada Yesus. Di masa Prapaskah ini saatnya kita bangun komitmen untuk tekun dan setia mendekatkan diri pada Tuhan. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudaraku terkasih yang punya anggota keluarga atau kenalan yang kena COVID lalu mengatakan tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa, tolong sampaikan salam pertobatan. Semoga di masa Prapaskah ini mereka kembali ke jalan yang benar. Saudaraku terkasih, sahabat Yesus yang dikasihi Tuhan, puasa semakin sempurna bila kita mampu menyisihkan apa yang kita punyai untuk sesama kita. Saya tahu di masa ini adalah masa yang sulit, berat bagi kita. Tapi mari kita belajar dari janda miskin. Dia memberi dari kekurangannya. Pengalaman itu mengingatkan saya pada saat saya bertugas di sebuah paroki. Saat memasuki masa Prapaskah, saya mengajak anak-anak untuk berbagi kebaikan dengan teman-temannya yang jauh di luar Jawa. Menjelang Paskah datang satu anak membawa celengannya dan mengatakan, "Romo, saya mau titipkan celengan ini untuk Tuhan." Saya sungguh terharu, saya tahu keluarga mereka, saya tahu anak ini susah. Tapi dia mau menyisihkan dari uang jajannya yang cuma Rp1.000 setiap hari untuk temannya selama masa Prapaskah. Ia mau berbagi dari yang 1.000 itu untuk dirinya dan untuk temannya yang lain. Inilah puasa yang sesungguhnya. Inilah pantang yang sesungguhnya. Tidak memikirkan diri, tapi juga mau berbagi dalam kekurangannya. Bagaimana dengan kita? Semoga kita tidak lagi bicara soal berat ringannya puasa. Tapi kita sadari bahwa yang terpenting dalam puasa adalah saya makin dekat dengan Tuhan dan saya semakin berbuat baik untuk sesama. Amin. Dan semoga kita semua hari ini, keluarga kita, komunitas dan pekerjaan kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin.